Oke guys, selamat datang kembali di channel Alena and Famous. Dan di depan gue sekarang sudah ada satu buah mainan lagi. Ya, ini adalah action figure dari Iron Man ya. Dan seperti biasa gue beli merek ZD Toys lagi ya. Jadi ini adalah Iron Man versi ZD Toys ya, Mark 85. Ini versi yang poin 1 ya. Karena jadi di ZD Toys ini ada untuk Iron Man ya guys ya, ini ada versi yang 1 dan versi 2. Versi 2 itu yang paling baru, yang dimana boxnya lebih gede dan si Iron Man ini bisa nyala guys. Jadi dia ini tipenya adalah LED dan ada satu aksesoris tambahan yang dimana dia dapat gauntletnya Iron Man ya, yang dipakai buat si Tony Stark untuk membalikan keadaan dunia ya. Jadi si gauntlet Iron Man itu ada Infinity Stones-nya ya guys ya. Jadi keren banget ya. Dan tapi yang gue beli ini versi yang pertama, dan juga ini gue dapat second ya. Jadi ini sudah tidak tersegel dengan plastiknya. Ini gue beli second juga, sama seperti yang Iron Spider kemarin gue beli ya. Ini juga gue beli dari temen gue, second display ya. Tapi gue udah cek sih, barangnya masih oke banget, masih bagus banget ya. Jadi ya udah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing mainan ini guys. Let's go. Oke guys, jadi ini dia penampakan dari figure Iron Man Avengers Endgame ya. Langsung aja kita buka guys. Seperti biasa, ZD Toys boxnya dari samping guys, kita bukanya set. Oke, dia pakai magnet gitu guys, dan kita buka langsung terlihat jelas juga penampakan dari figurnya. Di sini polos ya, dengan warna merah metalik ini, nuansa Iron Man banget ya, keren banget. Ini kita singkirin dulu figurnya dan kita lihat apa aja yang kita dapat aksesorisnya. Jadi cuma satu layer aja ya di sini. Oh oke, ada dua layer guys. Layer yang ke bawah, paling bawah ini adalah, ini kita keluarin guys. Ini adalah shieldnya. Bukannya di mana nih? Oh, sorry guys. Gue kira dia ditutup lagi pakai mika, ternyata enggak. Nah, ini dia. Jadi ini dia sih aksesoris berupa shieldnya dia ya, yang dipakai waktu menahan Hulk ya, ketika mau pakai Infinity Stones. Ini bahannya mika, bukan mika, siapa? Plastik, tapi tebel banget guys, gila. Tuh, benar-benar tebel banget. Gue tekuk pun susah ini. Kalau gue tekuk paksa itu bakalan langsung patah. Jadi ini tebel banget, bagus banget. Tuh, ya, ini benar-benar kokoh banget, dan ternyata ini bisa digerakin guys nih pegangan ini. Ini nanti bakal jadi pegangan tangannya dia ya. Oke, good banget guys. Keren banget. Terus kita ke aksesoris yang utamanya nih guys. Jadi ini dia aksesoris utamanya, kita buka dulu. Oke, yang pertama kita akan mendapatkan stand base-nya. Ini stand base-nya cuma kayak gini aja ya. Logo Avengers Endgame warna merah. Terus kita dapat juga 3 pasang tangan, sama kayak Spider-Man ya. Kita mendapatkan 3 pasang tangan, dan yang ini kayaknya ini mode nembak ini bukan sih? Oh iya, ya benar-benar guys. Ini mode nembak. Kenapa? Karena dia lubangnya di sini guys. Kalau yang mode biasa itu lubangnya itu di tengah sih, tengah gini guys tuh. Lubang buat masukin tangannya nih di tengah gini. Kalau ini agak ke atas, jadi dia bisa begini nih nanti tangannya ya. Ini mode nembaknya dia. Ini mode standby ya, mode nggak buka tangan tuh. Dan yang ini mode ini mode genggam tangan aja nih guys. Berarti untuk yang pakai, untuk tangan yang buat pakai megang itu yang mana ya? Apakah ini? Coba ya, bisa nggak ini buat megang ini?
nggak bisa guys, berarti kemungkinan di sini guys, di Iron Spider-nya, di Iron Man-nya. Terus dan yang terakhir kita mendapatkan aksesoris pedangnya. Aduh, gue lupa nih nama pedangnya apa guys. Ini yang dipakai juga pas di Infinity War ya sebenarnya, tapi dia pakai lagi di Endgame. Tuh detailnya lumayan bagus juga, walaupun menurut gua detail dari finishing catnya ini kurang metalik ya menurut gue ya, jadi kurang dapat banget Iron Man-nya gitu. Tuh untuk warna ininya misalnya ini transparan, tapi overall keren banget sih, catnya juga rapi ya, bentukannya juga bagus banget. Nih kalau gue pegang juga lumayan tajam guys nih di bawahnya. Nah ini juga nggak bisa kan ya, berarti bener tangannya yang dipakai untuk pegang si aksesoris ini kayaknya ada pada di figurnya guys. Nah ini juga satu part yang detail banget ya dari JD Toys, jadi gua kasih tahu langsung guys ya dari figurnya. Jadi ini untuk penutup cover punggungnya guys, nanti kalau mau jetpacknya itu dilepas, bukan jetpack sih, apa sih namanya, senjata ininya nih belakangnya ini nih. Bentar guys nih. Nah ini jadi bawaan ini kan udah langsung terpasang ya guys ya, si apa sih ini namanya, cannonnya ini. Nah kalau kita lepas, kalau lo mau nggak pakai ginian, nah kita disediain ini guys biar nggak kelihatan si lubangnya. Beh, keren banget ya. Jadi Toys bisa mikirin hal sekecil ini. Ini menurut gue penting banget nih adanya ini nih. Ketika kita lagi nggak mau pakai ini ya udah, jadi kita lepas dan ini kita pakai ini cover jadi nggak kelihatan. Oke, kita lihat dari detailnya Iron Man ini guys. Ini menurut gua apa ya, apa memang kayak gini ya Iron Man ya, Iron Man si Mark 85. Cuman yang gue lihat di filmnya tuh kayaknya catnya tuh bener-bener kayak mengkilat apa ya, metalik banget gitu loh guys ya. Tapi ini kayak cuman sekedar glossy aja gitu loh, jadi kayak red candy gitu warnanya ini. Beda banget sama si Iron Spider ya. Itu kan finishing catnya benar-benar kelihatan seakan-akan dia terbuat dari bahan diecast ya. Tapi kalau ini ya nggak jelek sih, cuman menurut gue kurang metalik aja gitu guys ya. Jadi tapi si warna gold ini menurut gue keren banget nih. Kalau gue lihat di kamera aja ini kelihatan kayak, nah ini metalik nih, jadi kesannya ini bahannya kayak diecast gitu, padahal ini kan full plastik. Dan ini si Iron Man ini benar-benar padat banget loh guys. Nih berasa banget gue pegang nih, benar-benar padat banget, jadi kayak di dalamnya tuh kayak ada isinya lagi gitu, kayak nggak kopong. Oke banget sih kualitas dari JD Toys ya. Nih detail-detail dari tangannya, nih ada goldnya, terus ada ini apa sih ini, perisai di tangannya tuh, kakinya ya, dan bagian belakangnya benar-benar keker banget ya badannya, keren banget. Terus kita lihat artikulasinya guys. Untuk kepalanya nggak bisa muter ya, kepentok guys sama lehernya, jadi cuma bisa nengok aja kayak gini guys, nengok kanan kiri. Ke atas cuman bisa, wah malah nggak bisa ke atas guys kepalanya, ke bawah bisa begini doang. Terus tangannya kita bisa rentangkan, ini diangkat dulu bahunya. Nah kalau si Iron Man ini bisa sampai lurus banget guys tuh rentangan tangannya dibanding Iron Spider ya. Tuh keren banget ya. Terus ikutnya bisa juga sampai full, keren ya, kayak lagi pasang kuda-kuda buat lagi tinju ya. Nah terus badannya bisa begini, bungkuk nggak bisa, ke kanan ke kiri nggak bisa. Untuk kaki kita coba split, kita rentangkan, dia juga nggak bisa sampai rata ya guys split ya, cuma segini aja nih tuh. Terus untuk dengkul lumayan tuh, sampai mentok guys, bisa guys, sampai pahanya ketemu sama betisnya ya.
Terus kakinya juga bisa digerakin. Dan ini ada tumitnya nggak ya? Oh, kalau untuk Iron Man nggak ada tumitnya guys, jadi nggak bisa digerakin nih tumitnya. Oke, tapi overall udah bagus banget sih, seperti biasa ya. Dan kita pasang lagi nih si Canon ya. Sebentar. Sip. Nah, untuk si Iron Man ini part bagian Canon di punggungnya nggak ada magnet ya guys ya, beda sama si Iron Spider. Cuman walaupun dia nggak ada magnet, dia kenceng banget guys. Nih, nggak gampang copot walaupun gua tarik tadi. Tinggal dikencengin aja, agak ditekan aja, dan dia bakalan kuat banget tuh walaupun nggak ada magnet. Ya, keren banget. Oke lah menurut gue ya. Jadi Toys nggak pernah gagal lah menurut gue untuk membuat mainan-mainan seperti ini ya. Tuh detailnya keren banget. Nah, ini Mark 85 yang biasa ya, kalau lu mau yang versi terbaru dia bisa nyala guys. Jadi ada versi yang ada LED-nya guys, jadi nanti reaktornya sama matanya bisa nyala. Itu juga keren banget guys. Dan kelebihannya lagi di situ, selain dia bisa nyala ada LED-nya, nanti lu bisa nanti lu akan mendapatkan part tangan atau gauntlet yang dimana Iron Man punya sarung tangan yang ada si Infinity Stone-nya itu loh guys ya. Itu menurut gue keren banget sih. Tapi berhubung ini gue dapet dari teman lagi yang jual dengan kondisi second display, dan kualitasnya masih bagus banget ya. Overall ya seperti biasa gue puas banget sama figur yang dibuat dari GD Toys ini ya. Dari finishingnya, catnya keren banget, bagus banget, rapi, nggak ada yang belepotan, dan artikulasi juga perfect banget semuanya. Dan gue mau coba nih, bener nggak pakai tangan ini dia bisa pegang? Coba ya. Harusnya bisa sih guys. Kita coba pegang dia biasanya nih. Nah bener kan guys, bisa. Iya guys, seperti ini guys. Tapi ini dia minusnya guys, ternyata gue baru merasakan minusnya. Ternyata si join dari tangannya ini di si lengannya tuh, ya ampun, kok letoy banget ya, nggak kaku guys dia. Ya ternyata ininya untuk yang kanan menurut gue kayaknya lebih ya nih guys, joinnya terlalu lembek nih untuk yang tangan kanan. Tapi untuk tangan kiri sih nggak terlalu ya. Kita coba pasang di tangan kiri. Oke, coba bisa nggak pegang dia? Agak ini guys, tangannya ternyata agak lemes gitu joinnya tuh, jadi dia nggak bisa pose dengan sangat baik ya. Paling kita bisa antisipasi dia dengan cara ya disandarin aja di bawah nih guys, kayak gini nih tuh. Jadi disandarin aja di lantai. Cuma overall ya udahlah, segini udah bagus banget sih menurut gue ya. Tapi coba kita ganti tangan. Apakah dengan ganti tangan tetap sama aja joinnya? Coba ya guys, gue penasaran juga nih. Coba yang tangan ini dulu nih, yang tangan biasa. Nah ini mode yang tangan terbuka ya. Dan ternyata enggak guys. Ternyata ketika gue ganti tangannya ini malah oke banget nih, tangannya nih keras. Ini oke banget, cuma sayangnya nggak bisa dipakai buat megang aksesoris. Ini karena hanya tangan terbuka aja guys. Ya gitu guys, cuman nggak masalah lah. Coba satu lagi ya, kita coba yang ini nih, tangan buat nembak nih. Tangan nembaknya guys. Nah ini juga oke tuh, nggak lemes guys joinnya. Nah jadi dia bisa begini guys tangannya, ya kan? Keren banget. Jadi Toys bisa
mengakalinya dengan bikin tangan seperti ini ya. Tuh, jadi bisa terbuka banget ya. Yo, keren banget. Sip lah. Paling itu aja minusnya, cuman di ini nih, tangan yang si bawaan dari figurnya ini yang dari pertama kita buka tadi, ternyata joinnya agak kurang seret ya, jadi nggak enak banget kalau kita posein nih tuh. Tapi overall untuk yang lain-lainnya oke lah, nggak ada minus sama sekali. Dan dari figurnya pun gue juga udah cukup puas banget ya, dari finishingnya, penting nggak ada minus juga. Catnya rapi, dari warnanya yang menurut gue kurang metalik ya, tapi nggak apa-apa, ini juga udah bagus banget ya. Seperti biasa juga Ziditos bisa bikin figur ini kelihatan proporsional banget ya, dari segi berat badan dan tingginya, good banget Ziditos. Nah guys, itu dia tadi review dari gue untuk mainan Ziditos ini dari Iron Man Mark 85. Gimana, keren banget kan? Seperti biasa, yang paling gue suka dari mainan ini yaitu postur badannya yang proporsional ya, dan catnya rapi banget ya. Ziditos selalu memuaskan customer-customernya. Ziditos bagus banget ya menurut gue, selalu bikin gue puas banget dengan hasilnya dari mainan-mainan mereka yang harganya murah tapi kualitasnya bener-bener sebanding banget dengan harganya yang nggak kelihatan murah banget ya. Dan walaupun tadi ada minus sedikit ya di bagian tangan si bawaannya ini, tapi overall itu tidak mengurangi kepuasan gue untuk mainan ini. Gue tetap suka banget sama mainan ini guys, karena seperti yang gue bilang tadi, gue suka banget sama postur badannya dan finishing cat yang rapi banget. Sekaligus juga ini jadi mainan yang favorit banget nih buat gue nih. Jadi buat kalian yang mau juga beli mainan ini kayaknya masih banyak tersedia di marketplace ya, di online. Jadi kalian bisa cari aja dan kalian bisa beli. Oke guys, segitu aja ya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you and bye bye. 1, 2, 3. Jangan lupa